Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Rusdiniati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Semangat 4, Kabupaten Baritokuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1, yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir tanggal 2 Mei 1889. Filosofi beliau banyak digunakan untuk membuka wawasan tentang pendidikan. Yuks, sebelumnya kita ulas kembali pemikiran-pemikiran beliau berikut ini. Masih ingatkah kalian pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara? Menurut beliau, pendidikan adalah proses memanusiakan individu, membentukkan manusia yang utuh dan berbudaya melalui akal, hati, dan rasa kemanusiaan. Hal ini dapat membebaskannya dalam segala aspek kehidupan, baik fisik, mental, dan spiritual, menjadikan mereka selamat dan bahagia. Sedangkan pengajaran adalah bagian penting dalam proses pembelajaran. Ki Hajar Dewantara sangat menekankan bahwa pengajaran harus dijalankan dengan cinta dan penuh dengan keikhlasan. Ini adalah prinsip yang sangat kuat dalam pemikiran beliau. Pengajar yang harus memiliki rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan dan juga cinta terhadap peserta didik. Dengan cinta, pengajaran dapat menjadi sarana yang efektif untuk mentransfer pengetahuan dan nilai kepada generasi. Teman-teman, mari kita sebutkan bersama beberapa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan tidak terlepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, sistem among dan bimbingan. Yang ketiga, berhamba pada anak. Yang keempat, budi pekerti. Yang kelima, ing ngarsa sum tulada, ing madya mangun kasa. Dan yang terakhir, tuturi handayani. Teman-teman, itulah tadi sedikit penjabaran dari saya tentang pendidikan dan pengajaran, serta filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekarang, saya ingin menyampaikan kesimpulan dan refleksi saya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan 3 pertanyaan pemantik. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa 1. Pembelajaran itu berpusat pada guru atau disebut teacher center. Yang kedua, kegiatan belajar selalu terpusat di dalam kelas. Yang ketiga, mengejar ketuntasan materi. Yang keempat, guru sebagai penentu keberhasilan siswa. Yang kelima, guru menggunakan teknik memaksa, karena jika tidak dipaksa, siswa tidak akan jalan dan berubah. Dan yang terakhir, fokus pada hasil, bukan pada proses. Ini adalah gambaran kegiatan belajar mengajar saya sebelum saya mempelajari modul 1.1.
Setelah saya mempelajari modul 1.1, ada beberapa pemikiran dan perilaku saya yang berubah. Di antaranya, pembelajaran harus berpihak pada siswa. Pembelajaran itu tidak harus terfokus lagi kepada guru. Yang kedua, pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan bervariasi. Pembelajaran dapat kita lakukan baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, pembelajaran secara menyeluruh. Bukan hanya dari aspek kognitif saja, tapi harus mencakup keseluruhan. Mulai dari aspek sosial, budaya, afektif, psikomotorik, dan spiritual. Yang keempat, guru hanya sebagai penuntun, bukan memaksa apa yang diinginkan guru. Yang kelima, bukan mengajar materi, tetapi lebih fokus kepada kebutuhan siswa. Artinya, kita tidak harus mengejar ketuntasan materi, tetapi kita harus memperhatikan apa saja kebutuhan dari siswa. Yang terakhir, proses itu lebih penting daripada hasil. Karena dalam proses, siswa-siswi kita akan mengingat tanpa kita mengutamakan bagaimana hasil. Setelah pemikiran dan perilaku saya berubah, saya ingin menerapkan pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Menerapkan konsep Merdeka Belajar dan mengintegrasikan pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. Menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Integrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang saya ambil dari materi ini adalah bahwa kita harus mengintegrasikan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun anak dengan minat dan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu menanamkan budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.